Majelis Ulama Kota Medan menghimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan takbiran dengan berkonvoi di jalan raya. Hari keempat penyaluran BST di kantor pos Kota Medan dipadati warga. Pemantauan hilal penentuan 1 Syawal di wilayah Sumatera Utara dilakukan di 2 titik berlangsung selama 2 hari. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 22 Mei 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara terus bertambah, mencapai 273 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah pasien yang dinyatakan sembuh juga meningkat sebanyak 13 orang, menjadi total 87 orang. Tanggal 21 Mei 2020, pukul 16. Data tersebut dikonfirmasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 21 Mei 2020, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 23 kasus menjadi 273 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 193 pasien dan 535 orang dalam pemantauan. Sementara kasus positif yang meninggal dunia mencapai 31 orang dan yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 juga meningkat sebanyak 13 orang menjadi total 87 orang. Menurut juru bicara gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara Wiko Irwan, kasus positif COVID-19 terbanyak ditemukan di Kota Medan yang berjumlah 186 kasus, disusul Deli Serdang sebanyak 32 kasus dan Pematang Siantar sebanyak 14 orang. Pasien dalam pengawasan yang dirawat di rumah sakit sebanyak 193 orang. Penderita COVID positif bertambah 23 orang menjadi 273 orang. Penderita sembuh sebanyak 87 orang atau ada meningkat 10 orang dibanding hari kemarin, dan penderita meninggal dunia sebanyak 31 orang. Untuk penderita dengan COVID positif terbanyak di Kota Medan sebanyak 180. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan menghimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan malam takbiran dengan melakukan konvoi di jalan raya. MUI mengajak masyarakat untuk melaksanakan takbiran di masjid saja selama pandemi COVID-19 masih berlangsung. Masyarakat dihimbau agar tidak melakukan konvoi di jalan raya saat malam takbiran karena akan berpotensi menimbulkan keramaian. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di dalam masjid dengan menggunakan masker dan tetap menerapkan aturan jaga jarak sesuai protokol penanganan COVID-19. Himbauan ini disampaikan MUI berdasarkan status penyebaran COVID-19 yang belum landai dalam beberapa hari terakhir di Sumatera Utara. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, eskalasi penularan COVID-19 di Sumatera Utara mengalami kenaikan tertinggi. Tercatat dalam 3 hari saja ditemukan 48 kasus positif. Sementara dari 21 kecamatan di Kota Medan, hanya 2 kecamatan yang masih berstatus zona kuning. Sementara 19 kecamatan lainnya sudah dalam status zona merah. Daerah dengan tingkat penularan rendah atau zona hijau diperbolehkan melakukan sholat id di masjid dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Namun bagi masyarakat yang berada di daerah zona merah, dianjurkan untuk melaksanakan sholat id di rumah masing-masing sebagai bentuk upaya pencegahan penularan COVID-19. Takbiran ini dilaksanakan di masjid-masjid, digaungkan semeriah-meriahnya dari masjid, dari rumah. Tetapi menghindari kelompok pengelompokan yang memungkinkan terjadinya penularan. Oleh sebab itulah maka konvoi-konvoi kita minta untuk tidak diadakan. Jadi takbiran keliling tidak usah kita laksanakan. Sebanyak 80 orang warga negara Indonesia yang sebelumnya sempat tertahan di Malaysia pasca pemberlakuan lockdown di Malaysia sudah bisa pulang ke Indonesia. Seluruh WNI yang pulang menjalani pemeriksaan kesehatan saat tiba di Bandara Kuala Namu pada Kamis siang kemarin. Sebelumnya, 83 orang WNI ini sempat tertahan di Malaysia selama 2 bulan pasca pemerintah Malaysia menerapkan status lockdown di negara tersebut. Ke-83 WNI tersebut berasal dari sejumlah kabupaten di Sumatera Utara dan Aceh.
Mereka tiba di Bandara Kuala Namu dengan menggunakan pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan AK397. WNI yang tiba menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, mulai dari pemeriksaan screening body clean, melakukan proses wawancara, pemeriksaan suhu tubuh, hingga rapid test. Menurut Kepala Seksi Pengendalian Karantina KKP Kelas 1 Medan, Dr. Dwi Mayaheti Nasution, 83 WNI diwajibkan menjalani screening kesehatan sesuai protokoler kesehatan guna memutus penyebaran COVID-19. Screening kesehatan sesuai protokol kesehatan, melakukan thermal scanner, kemudian dilakukan body clean, kemudian kita lakukan wawancara, diantaranya untuk mengetahui ada gejala atau tidaknya. Kemudian kita lakukan melihat pendataan sudah dilakukan. Jelang perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah, sejumlah pasar tradisional di Batubara dipadati warga. Kerumunan warga di pasar mengabaikan protokol pencegahan COVID-19 di tengah pandemi yang masih berlangsung. Seperti terlihat di Pasar Karangbaru, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, yang dipadati warga sejak pagi hari. Selain berbelanja kebutuhan sayur mayur, warga umumnya juga berbelanja untuk kebutuhan lebaran pada H-2 Idul Fitri. Warga yang beraktivitas di pasar pun terlihat mengabaikan protokol pencegahan COVID-19 seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Selain itu, di lokasi pasar juga tidak disediakan tempat cuci tangan sehingga penularan virus rentan terjadi. Salah seorang warga mengaku khawatir terpapar COVID-19, namun ia terpaksa berbelanja ke pasar yang hanya buka 2 kali dalam sepekan untuk membeli kebutuhan harian dan lebaran. Ini ngapain ini, Kak? Mau belanja, Bang. Terus apa nggak takut dengan COVID, Kak? Ya sebenarnya takut juga, Bang. Cuman kan kadang mau untuk sehari-hari belanja sayur, itu gimana? Kebutuhan lebaran, ada yang untuk Pasca ditemukannya kekurangan berat bantuan pangan dari Pemprov Sudi Kabupaten Simalungun, anggota DPRD Sumut fraksi Nasdem Roni Renaldo Situmorang kembali melakukan sidak bantuan. Sidak kembali dilakukan anggota DPRD Sumut Roni Renaldo Situmorang dengan menimbang kembali bantuan pangan sebelum disalurkan kepada warga di Kabupaten Simalungun. Dalam sidak kali ini tidak ada ditemukan kekurangan berat bantuan pangan dari Pemprov Su. Adapun bantuan yang disalurkan berjumlah 78.659 paket bantuan pangan yang akan dibagikan secara bertahap berupa 10 kg beras, 2 kg gula, 2 liter minyak goreng dan 20 bungkus mie instan. Anggota DPRD Sumut Roni Renaldo Situmorang menghimbau warga untuk memeriksa bantuan yang diterima dan melaporkannya jika ada temuan kekurangan. Sebelumnya terdapat temuan kekurangan berat bantuan pangan yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, sehingga Pemprov Su menarik kembali bantuan untuk dilakukan perbaikan. Kami menghimbau kepada masyarakat, mohon nanti di rumah yang akan menerima paket sembako ini sebelum dibuka Anda videokan ini. Harus berisi beras 10 kilo, minyak 2 liter yang SNI, gula 2 kilo, lalu mie instan. Pemirsa, saya jedakan hadir informasi mengenai hari keempat penyaluran BST di kantor pos Kota Medan dipadati warga. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Tim Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Medan menangkap 1 orang dari 2 pelaku pembunuhan terhadap agen mobil yang ditemukan tewas di sebuah bengkel di kawasan Percut Setuan. 1 dari 2 pelaku pembunuhan berinisial AAH ditangkap polisi di kawasan Jalan PWI Percut Setuan. Pelaku bersama rekannya berinisial AP melakukan pembunuhan terhadap korban Henry, seorang agen mobil di sebuah bengkel di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui melakukan pembunuhan dengan motif untuk menguasai 1 unit mobil korban yang kemudian dijual pelaku ke salah satu showroom mobil di kawasan Jalan Bilal, Medan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 buah sekop, martil, dan mobil milik korban. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 4 KUH Pidana dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Sementara polisi masih mengejar pelaku AP yang merupakan otak pembunuhan. Pelaku yang tertangkap yang bersangkutan memang pernah disampaikan oleh DPO bahwa akan mengambil mobil dari korban, sehingga perencanaannya nanti akan kita dalami lagi. Hanya ini keterangan daripada
pelaku yang sudah tertangkap. Kita beralih ke berita berikutnya. Pasca belasan karyawan Brastagi Supermarket dinyatakan reaktif COVID-19 usai menjalani rapid test, operasional supermarket ditutup sementara. Penutupan operasional sementara supermarket Brastagi Medan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemko Medan sesuai Perwal nomor 11 tahun 2020 terkait karantina kesehatan. Hal ini dilakukan pasca dinyatakannya 14 karyawan yang reaktif COVID-19 dari hasil rapid test yang dilakukan beberapa waktu lalu, menyusul satu karyawan dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab pada 15 Mei lalu. PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution menginstruksikan agar pihak manajemen melakukan perawatan, sterilisasi, dan kontrol terhadap seluruh karyawannya. Kami komunikasikan dengan pihak manajemen Brastagi Supermarket, maka pihak Brastagi Supermarket mengambil langkah mereka menghentikan kegiatannya sementara untuk beberapa hari untuk melakukan perawatan, sterilisasi, dan melakukan 1.580 keluarga penerima manfaat atau KPM terlihat memadati penyaluran dana bantuan sosial tunai yang dilaksanakan di kantor Pos Medan pada Kamis kemarin. Padahal Pemko Medan sudah mengeluarkan peraturan Wali Kota nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan yang mengatur tentang penerapan physical distancing. Penyaluran dana BST pada hari keempat di kantor Pos Medan ditujukan bagi 1.580 KPM dari dua kecamatan yakni Kecamatan Medan Polonia dan Kecamatan Medan Maimun. Dalam penyaluran BST, warga terlihat memadati kantor pos sehingga mengabaikan aturan physical distancing yang telah diatur dalam Perwal nomor 11 tahun 2020 soal karantina kesehatan. Sementara terkait operasional penyaluran dana, kantor pos Medan melayani warga dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya penyaluran dana BST sudah dilakukan pihak kantor pos Medan sejak 18 Mei 2020 ke sejumlah kecamatan diantaranya Medan Petisa, Medan Baru, Medan Kota, Medan Maimun, dan Medan Polonia. Sementara kantor pos Medan akan menghentikan sementara operasional penyaluran dana BST pada Sabtu mendatang. Untuk hari ini adalah perpanjangan dari hari ketiga kemarin yang tanggal 20 karena situasi hujan, suasana nggak bagus, kita pending dulu sampai jam 4 kemarin, lanjut hari ini. Jumlah total yang dibayarkan KPM ada 1.508, totalnya untuk kecamatan Kota Masum sama Medan Polonia. Sebanyak 149 kepala keluarga di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang menerima bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa. Penyaluran BLT dilakukan untuk membantu perekonomian warga menyambut Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Pembagian BLT dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan di mana para penerima BLT diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangan pembagian BLT. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan warga, pihak Desa Rantau Panjang hanya membagikan 18 kepala keluarga dalam satu kelompok dan setelah mendapatkan dana desa, warga diminta pulang. Pembagian BLT dana desa juga mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian serta sejumlah instansi terkait lainnya ditujukan agar pembagian BLT yang dilakukan tepat sasaran. Menurut Kepala Desa Rantau Panjang Muhammad Yusni, pembagian BLT dana desa dirapel 2 bulan, yakni April dan Mei, dengan harapan BLT dana desa dapat dimanfaatkan warga untuk menyambut Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Ini hari kita melaksanakan program pembagian BLT dana desa. Kakak berjumlah 149 kakak yang kita bagikan hari ini bulan April, Mei. Bagi masyarakat penerima BLT dana desa bisa dimanfaatkan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai pemantauan hilal penentuan 1 Syawal di wilayah Sumatera Utara dilakukan di 2 titik berlangsung selama 2 hari. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Pemerintah Kabupaten Deiri menyalurkan bantuan langsung tunai senilai Rp600.000 yang bersumber dari dana desa. Bantuan ini diberikan kepada belasan ribu kepala keluarga terdampak COVID-19 di 15 kecamatan.
Seperti di Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Deri, sebanyak 164 kepala keluarga terdaftar sebagai penerima BLT yang bersumber dari dana desa. Penerima BLT ini bukanlah warga yang terdata pada penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyaluran bantuan dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo yang dilakukan 3 kali selama 3 bulan. Guna mengantisipasi kerumunan warga, penyaluran bantuan diawasi Babinsa dan Babin Kamtibmas dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Bupati Deri Edi Keleng Ate Brutu mengatakan di Kabupaten Deri ada sekitar 17.500 kepala keluarga yang akan menerima bantuan langsung tunai yang tersebar di 161 desa di 15 kecamatan di Kabupaten Deri. Pekerjaan ini sangat rumit dan di samping prosesnya yang panjang, verifikasi data kita harus lakukan berulang-ulang, tetapi juga tekanan yang besar. Karena kami tahu masyarakat kita sangat membutuhkan bantuan-bantuan ini. Dalam beberapa kesempatan saya cukup mendesak agar ini bisa dilakukan segera karena permintaan dan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung kembali mengirimkan bantuan alat pelindung diri dan ribuan sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Bantuan APD dan sembako dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung bersama Kementerian BUMN diterima langsung Bupati Tapanuli Tengah Bahtiar Ahmad Sibarani. Penyerahan bantuan disaksikan langsung oleh Martin Manurung melalui video conference. Bupati Bahtiar Ahmad Sibarani mengapresiasi bantuan APD dan 3.000 sembako untuk warga Tapteng yang diharapkan dapat meringankan kesulitan warga di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu melalui video conference, Martin Manurung mengingatkan Bupati serta jajaran untuk tidak lelah memberikan perhatian kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Atas nama pemerintah Tapanuli Tengah dan masyarakat, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kak Martin. Bantuan Kak Martin sangat bermanfaat bagi kami. Kami bangga memiliki senior, memiliki kakak seperti Kak Martin. Soal tidak banyak. Guna meringankan beban ekonomi warga akibat pandemi COVID-19, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi menyalurkan 12 ton beras kepada warga. Penyaluran 12 ton beras kepada warga yang terdampak COVID-19 dilakukan secara simbolis di kantor DPD Partai Nasdem di Jalan Deplot, Sundoro, Kota Tebing Tinggi. Kegiatan bakti sosial ini dihadiri Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi, Oki Doni Siregar, beserta unsur pengurus dan anggota fraksi Nasdem di DPRD Kota Tebing Tinggi. Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan warga, ribuan karung beras tersebut kemudian disalurkan langsung kepada warga yang sudah didata yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Tebing Tinggi. Oki Doni Siregar mengatakan kegiatan bakti sosial ini sebagai wujud kepedulian Partai Nasdem di tengah pandemi COVID-19 guna meringankan beban ekonomi masyarakat. Kota Tebing Tinggi dari fraksi Nasdem dalam rangka peduli COVID-19 memberikan bantuan kepada masyarakat berupa beras sebanyak 12 ton. Mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan beban kepada masyarakat yang kita. Petugas kepolisian di sejumlah daerah melakukan aksi bakti sosial membagikan bantuan kepada warga di tengah pandemi COVID-19. Pemberian bantuan dilakukan sebagai wujud kepedulian Polri kepada masyarakat. Pembagian bantuan dilakukan dengan mendatangi rumah warga seperti keluarga yang memiliki 4 anak penyandang disabilitas di Desa Laihole, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Deri. Kapolres Deri AKBP Leonardo David Simatupang memberikan bantuan secara langsung kepada keluarga tersebut yang bersumber dari sumbangan para personil Polres Deri dan Endra Dharma Laksana Akpol 99. Pemberian bantuan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian personil polisi kepada warga yang mengalami kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Teman-teman saya, teman-teman susu ya. Sementara di Deli Serdang, seorang staf anggota polisi bidang hukum Polda Subribka Irfansyah bersama perangkat desa di Deli Serdang membagikan 600 unit tabung gas ukuran 3 kg bersubsidi secara gratis kepada warga terdampak COVID-19 di 5 titik di Kecamatan Hamparan Perak. Pembagian bantuan dilakukan dengan menukar tabung gas warga yang kosong dengan tabung gas yang telah disiapkan.
Menurut Bribka Irfansyah, bantuan ini ia kumpulkan dari menyisikan uang tunjangan hari raya miliknya untuk dibelikan tabung gas guna meringankan beban warga terdampak COVID-19. Jelang Idul Fitri 1441 Hijriah, omset perajin hiasan ketupat di Kota Medan menurun drastis hingga 95%. Hal tersebut disebabkan karena ditutupnya sejumlah mal dan masjid imbas dari pandemi COVID-19. Seperti yang dialami oleh perajin hiasan berbentuk ketupat, Munawir Alhamdani di gerainya di Jalan Adi Sucipto, Kota Medan, Sumatera Utara. Gerai yang sudah berdiri hampir 2 dekade, saat ini dikelola oleh Munawir, pria yang juga berprofesi sebagai montir. Berbekal ilmu menganyam dari sang paman, ia mengubah lembaran gabus menjadi hiasan ketupat yang bernilai ekonomi. Di tengah pandemi COVID-19, Munawir mengaku omset penjualannya menurun hingga 95%. Padahal sebelumnya di tahun 2019, ia bisa meraup omset sebesar 80 juta rupiah pada bulan Ramadan. Namun kini omsetnya tak lebih dari 4 juta rupiah saja. Hal tersebut disebabkan oleh imbas pandemi COVID-19 yang berdampak pada ditutupnya sejumlah mal dan masjid. Padahal dari 2 tempat tersebutlah Munawir mendapat banyak pesanan khususnya saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sehingga dengan ditutupnya sejumlah mal dan masjid, kini Munawir hanya mengandalkan hasil penjualan dari para pengecer. Semalam penjualan saya sekitar 80-an, kalau tahun ini hanya 4 jutaan aja. Virus corona ini usaha saya menurun gratis. Harapan saya semoga virus corona ini cepat selesai, jadi aktivitas kita seperti semulanya. Hal serupa juga dialami oleh Diah Astuti, pengecer hiasan ketupat yang berjualan di pinggir Jalan Jenderal Aha Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara. Ia mengalami penurunan omset sebesar 64% dari 7 juta rupiah menjadi 2.500.000 rupiah saat Ramadan. Tahun ini agak sepi, masih mending di tahun semalam karena kalau tahun semalam pendapatannya kan lebih lumayan, tahun ini di bawahnya. Bedanya tahun semalam dapat 7 juta, kalau tahun ini cuma 2,5. Penurunan omset yang dialami oleh Munawir dan Diah hanyalah satu dari sekian banyak persoalan yang dialami pedagang akibat pandemi COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Hairunisa Nasution, Edi Sembiring, Metro TV. Pemirsa, pemantauan hilal penentuan 1 Syawal di wilayah Sumatera Utara dilakukan di 2 titik selama 2 hari. Berdasarkan perakiran BMKG wilayah 1 Medan, hari ini hilal berada di bawah garis horizontal matahari yakni -4 derajat. Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sejumlah persiapan akan dilakukan untuk memantau hilal penentuan 1 Syawal 1441 Hijriah. Di wilayah Sumatera Utara sendiri, pemantauan hilal dilakukan di 2 titik, yakni di kantor BMKG wilayah 1 Kota Medan dan juga Stasiun Geofisika Tuntungan, Deli Serdang. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan dan juga titik koordinat untuk pemantauan hilal hari ini, kita akan berbincang langsung dengan Kepala BMKG wilayah 1 Kota Medan, Bapak Edison Kurniawan. Bapak, selamat siang dan boleh disampaikan untuk pemantauan ataupun persiapan pemantauan hilal ini seperti apa dari wilayah BMKG wilayah 1 Kota Medan. Selamat siang. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pengamatan hilal, yaitu yang akan kita laksanakan di kantor Balai Besar MKG wilayah 1 dan satu lagi di Stasiun Geofisika Deli Serdang yang ada di Tuntungan. Nah, kegiatan pengamatan ini akan kita laksanakan selama 2 hari, pada hari ini dan esok. Karena berdasarkan informasi, rapat ru'yat akan dilaksanakan pada malam hari ini oleh Kementerian Agama. Nah, untuk pelaksanaan hilal sendiri itu kami sudah menurunkan tim, ada 5 orang petugas kami yang ikut di dalam kegiatan ini dan juga dilengkapi dengan peralatan, salah satunya adalah teropong hilal yang akan bisa langsung mengikuti posisi dari bulan itu sendiri. Kemudian Bapak, untuk metode pemantauannya sendiri seperti apa dan titik koordinat hilal untuk hari ini dan esok seperti apa? Untuk metode perhitungannya tentu kita akan melihat posisi hilal tersebut ya. Untuk hari ini pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020
secara perhitungan hilal bahwa posisi bulan itu akan berada di minus 4 derajat. Artinya memang di bawah garis horizontal. Baik dengan menggunakan teropong maupun dengan mata telanjang, sebenarnya posisinya itu tidak akan bisa teramati. Namun karena memang hari ini kita harus melaksanakan pelaksanaan hilal, kita akan tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau untuk besok, Pak? Kalau untuk besok hari, itu posisi hilal akan berada di posisi 7 derajat. Artinya memang sudah berada di atas horizontal, jadi artinya besar kemungkinan kita akan bisa melihat posisi dari hilal tersebut. Meskipun ada beberapa kendala mungkin yang kita akan hadapi, salah satunya adalah kondisi cuaca yang ada di wilayah sekitar wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kita melihat bahwa pertumbuhan awan-awan di wilayah Sumatera Utara menjelang pengamatan hilal esok hari, itu kemungkinan akan kondisinya berawan. Baik. Terima kasih Pak Edison atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Nah pemirsa, memang untuk pemantauan hilal di wilayah Sumatera Utara ini dilakukan di 2 titik, di mana pemantauan juga akan dilakukan dalam 2 hari. Dan untuk hari ini sendiri, perakiraan titik hilal sendiri berada di bawah minus 4 derajat titik horizontal matahari. Dan esok akan berada di titik 7 derajat di atas titik horizontal matahari. Dan kita juga akan masih menunggu seperti apa pemantauan hilal yang telah ditetapkan nantinya dalam sidang isbat oleh Kementerian Agama Pusat. Dan demikian dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Edi Sembiring, Metro TV.